Apa sih yang dimaksud dengan pasar monopoli? Pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos dan polein, yang berarti monos satu dan polein menjual. Jadi, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Ciri-ciri pasar monopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama, produknya unik. Pasar monopoli memiliki barang unik yang tidak dapat dihasilkan perusahaan lain. Tidak ada barang pengganti yang sempurna atau close substitute di pasar. Yang kedua, hanya terdapat satu penjual. Pasar monopoli hanya berisi satu perusahaan, produsen, atau penjual, sehingga pembeli tidak dapat berbuat apa-apa selain membeli dan menggunakan produk perusahaan tersebut. Yang ketiga, terdapat halangan untuk masuk bagi penjual lain. Pasar monopoli memiliki hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk dan bersaing dalam pasar. Hambatan tersebut dapat berupa legalitas undang-undang, teknologi yang canggih sehingga tidak mudah dicontoh oleh perusahaan lain, dan keuangan atau modal yang besar. Yang keempat, kekuatan untuk menentukan harga yang sangat kuat. Perusahaan yang menjadi penjual tunggal di pasar monopoli memiliki kemampuan menentukan harga sesuai kehendaknya, sebab tidak ada perusahaan lain yang masuk di pasar. Yang terakhir, perusahaan memerlukan sedikit promosi. Perusahaan yang menguasai pasar monopoli tidak memerlukan promosi karena semua pembeli memerlukan barang di pasar tersebut dan tidak ada pilihan lain. Contoh pasar monopoli. Berikut ini merupakan beberapa contoh pasar monopoli. Yang pertama, Pertamina. Contoh pasar monopoli yang pertama adalah Pertamina, perusahaan milik negara yang menguasai penjualan bahan bakar kendaraan serta produk minyak dan gas. Yang kedua, PLN. Menjadi satu-satunya perusahaan yang diberi hak dan wewenang untuk menghasilkan, mengelola, dan mendistribusikan layanan energi listrik di seluruh penjuru tanah air. Yang ketiga, PDAM. PDAM menyediakan layanan dan distribusi air bersih bagi warga di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Yang terakhir, PT KAI. Menjadi perusahaan yang menangani transportasi kereta api di Indonesia, karena hanya PT KAI yang diberikan wewenang dan legalitas untuk menyediakan layanan transportasi darat via kereta api di Indonesia.